Floating sebenarnya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah floating dan gak ada aktivitas trading. Welcome to CTC, a professional team for our money. Bro, langsung aja gue ya. Oke. Ini market kan lagi bearish nih bro, Ya. ya kan. Dan banyak teman-teman kita yang baru ini kan mereka trading dengan modal yang ya nggak tahu ya itu modal ideal atau tidak dan sebagainya ya. Dan kemudian kondisi market bearish ini kan bikin mereka, aduh floatingnya panjang dan sebagainya. Nah, menurut nih ideal untuk kita modal trading itu harus di angka berapa dan harus settingannya seperti apa nih, Bo? Oke. Ini gue jawab dulu ya. Tadi yang lu bilang versi baru itu kan. Nah, kalau barunya baru kemarin, ini bagus kok. Kenapa? Pas beris-beris kayak nyerok lah gue ya. Jadi maksudnya pas harga lagi murah, diskon besar-besaran lah. Beli sekarang ya? Kalau beli sekarang kemarin sekarang tuh masih murah-murahnya lah. Kalau seminggu yang lalu emang ya nangis lah, kita juga kan jerit-jerit nih. Iya. Udah nyangkut banyak ya. Iya. Anyway nggak apa-apa. Maksudnya gini, kira-kira modal ideal lah kita bilang. Mungkin nggak ideal untuk mostly orang, sebagian orang, tapi kita bicara mostly lah. Mostly bisa jadi satu acuan gitu ya. Modal yang paling ideal untuk kita trading di satu koin itu kira-kira berapa? Versi gua nih ya. Versi lu lah. Kalau kan udah hitung-hitung nih dan sebagainya kan. Nah ini berdasarkan yang udah gua alamin, sekolah udah lumayan lah. Iya. Lumayan lah ya kita. Menurut gua sih per satu koin itu $600 kok. Per satu koin $600. Per satu koin $600. Oke. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya kita ibaratnya kita ngomong nggak semua koin lah ya, termasuk BLVT. Nah contoh, kita beli first buy-nya contoh $15 atau $20. First buy-nya $15 atau $20. Oke. Nah, kita setting bisa sampai 40 atau 30 layer. Contoh kita ngomong yang first buy 15 dulu. Kita beli sampai kedalaman 40 kali. Layernya 40? 40. Oke. Yang panjang aja sekalian. Oke. Mau settingannya beli setiap 1% atau 1,5%. Itu range 40-60% penurunannya. Berarti covernya ya? Covernya bisa sampai 60% nih ceritanya. Iya. Nah, yang kemarin lu kan sempat buat di video juga tuh. Nah, yang lu bilang sebenarnya trading ini kan kita make money-nya tuh bukan dari first buy buat jemput itu loh. Ya, tapi betul. buat di dalamnya itu kita bolak-baliknya itu loh. Iya. Pemantulannya itu kan. Nah, ibaratlah kayak sempat kita ngomong sehari 1%, 100 hari ya 100%. Iya. Ya kan? Ya tutuplah modal. Karena ya kita trading, bukan kita holding, investing dan segala macam. Ya kan? Nah, ibaratnya ya kita terbentur di layer ke-20 atau range 20 sampai 30. Ya pemantulannya di situ loh kok. Ya udah yang range 19 ke atasnya itu ya diabaikan saja. Karena ya floating ya sudah, floating yang terjadi gitu loh. Makanya money managementnya kita ketat banget untuk $600 ini benar-benar di satu koin. Kadang kan kita sebenarnya ya mayoritas ya gue juga ngalamin ya. Kok ini nganggur gitu loh. Sayang banget nih uang nganggur, gue pakainya semua. Bener gak? Kita pakai ini semua. Market bearish kok. Nggak bisa transaksi yang ada. Ya kesel sendiri. Entahlah kita pakai aplikasi entah enggak. Kita pakai aplikasi ya kesel sama aplikasinya. Ya kalau misalnya enggak ya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa sih sebenarnya. Kita trading manual nih ya udahlah salah sendiri gitu loh akhirnya. Tapi sebenarnya aplikasi pun itu kan alat bantu, selalu kita ulang-ulang bilang. Alat bantu yang semua decisionnya dari kita. Ya kan? Nah, kalau sampai terjadi seperti itu ya mau gimana? Money managementnya yang agak bermasalah sih sebenarnya. Jadi $600 itu untuk satu koin? Satu versi gue ya, untuk baiknya ya. Karena bener coveragenya gede banget tuh, 40-60%. Dan belajar dari video lu kemarin, kita voltase untuk profit tradingnya ya dari layer kedalaman yang pemantulan di situ sih. Bukan kita untuk jemput dari first buy atau di 5 layer pertama ya. Ya betul. Memang gua ada bilang sih begitu sih. Soalnya kan kalau kita trading untuk selalu kembali ke harga awal gitu, itu agak lumayan susah jujur aja. Ya jujur aja, kalau marketnya memang kembali ya kita bersyukur ya. Tapi kalau tidak kembali bagaimana? Masa iya kita nggak bisa profitnya gitu? Bener. Nah kita profit dari yang layer kedalaman. Nah terus kalau kita bicara layer kedalaman, ya lu bilang tadi dan $600. First buy 15. Oke, first buy 15. Untuk Terus 40. untuk layernya 40. Iya.
Oke. Entah mau belinya setiap turun 1% atau setiap turun 1,5%. Itu kan gue bilang bisa cover 40-60%. Ya itu tinggal setting masing-masing aja. Ini kalau kita ngomong versi moderat ya, first buy-nya 15 ya. Ya udah kita ngomong lagi first buy-nya 20, modal 600 juga total kan. Ya berarti lebih sedikit dong. Iya, layernya. kita ketahanannya layernya 30. Tapi ini cenderung lebih baik mal tinggal atau lu samain semua deh? Gue bilang ya mending samain aja lah. Karena apa? Kalau martingale kan gini, misalkan turun 2%. Belinya misalnya 1 kali, atau misalkan kalau tadi lu bilang USD-nya 20 berarti kan 20. Terus kalau misalnya turun lagi misalkan 2,5% misalkan. 22 jadinya belinya kan. Belinya jadi 2,2 kali gitu loh dan sebagainya. Berarti itu kan semakin turun ke bawah kan sebenarnya semakin menggulung kan. Bener. Better begitu, ya itu kan martingale bahasanya ya. Tapi nyerap modalnya banyak kok. Ya benar, itu di bawah menyerap modal banyak sih. Ya, jadi hitungannya itu apa ya, agak lebih kompleks ya sebenarnya. Kalau mau begitu nggak masalah, cuman ya standarnya jadi beda lagi. Jadi gimana maksudnya gini kan, problem banyak teman-teman kita ini kan, mereka trading dengan ya mungkin dengan modal yang seadanya ya, yang di mereka itu memang udah segitu nih kemampuan gitu kan. Tapi mereka juga pengen dapatin settingan terbaik gitu loh bro, supaya apa, bisa settingan itu bisa tahan segala musim lah kita bilang. Lo mau musim lagi pump, lagi dump ya kan, mau dump parah sekalipun ya sudah gitu loh, settingan itu yang terbaik gitu loh. Nah itu settingannya seperti apa? Apakah dengan yang tadi lu bilang, misalkan $600 satu koin, terus kemudian 40 layer gitu misalkan dengan first buy-nya 15, atau kita bikin first buy 20 tapi layernya kita kurangin. Iya, ya itu tadi gue bilang versi moderat itu, ya kan? Ya kita bikin lebih agresif. Sebentar, gue tanya dulu. Berarti kalau kita bicara ketahanan modal, better berapa persen total? Ya itu 40-60%, karena ini 40-60 ya. Ini kita ngomong market kripto loh, Bitcoin aja bisa turun sampai 80% kok. Iya. Ya kan? Berarti 40-60. 40-60 lah. Gue bilang itu berarti versi aman. Settingan lah. Mereka tiap layer itu ditotalin 40-60 nih. 40-60. Oke. Lo kalau ngomong aman lo ya. Ini gue ngomong aman dan tiap hari bisa transaksi. Oke, yang penting profit every day lah ya. Iya, yang penting itu. Kadang kan yang diharapkan semua orang. Kadang kan floating sebenarnya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah floating dan gak ada aktivitas trading. Ya, itu nggak ada profit sama sekali itu. Ini yang dikeluhkan banyak orang sebenarnya. Tapi bukan floatingnya sebenarnya yang utama. Tapi floating dan tidak ada aktivitas trading. Karena apa? Tadi nggak tepat money managementnya di awal. Udah asal ikut aja, masukin aja. 10 layer, 20 layer modal minim bisa. Yang penting orang masuk dulu kan. Nah, sekarang gue mau tanya lagi bro. Kalau menurut lu nih, ya kan, lu kan udah trading sebagainya. Kalau $600 satu koin, terus kalau dia modalnya misalnya agak banyakan, itu better banyak koin atau tetap sedikit koin, tapi first buy-nya kita naikin? First buy-nya gedein. Oke. Jangan banyak koin. Jangan banyak koin ya. Karena kita agree ya sama gue berarti ya. Akan analisa. Ya. Ya kan? Kita kan akan analisa. Ya. Kalau kita banyak koin, ya pusing. Kecuali ya ketahanannya lu lebarin lagi deh sampai 80% dah, bener ya. Lu bener-bener gak mau lihat cat lah. Lu gak mau lihat cat, lu main 5 koin terserah. Bener gak? Apapun yang terjadi kehendakmu terserah, begitu kan? Apa yang terjadi kehendak market terserah. Bener gak? Settingan 80%. Cuman kegedean modal itu nanti. Iya kan tadi lu bilang kalau modal gede. Ya kan? Tapi kegedean gitu loh. Kegedean untuk profit mungkin yang menurut gua sih nggak terlalu banyak jadinya begitu. Iya kan gue bilang ini kan versi gua, tapi kan jadi sustain kok. Ya jadi sustainable. Ngejar sustainnya, bukan kalau ngejar cepet doang kayak gua sehari bisa 8%. Pernah. Sehari, tapi besokannya nganggur. Nganggur bisa apa? Akibatnya apa? Bisa nganggur 2 minggu, 3 minggu loh. Iya. Untuk satu market loh, itu kan belum tentu ngejemput lagi di atas. Sedangkan settingan layer kita udah pendek. Pakai varian koinnya banyak. Ini makanya memang paling benar ya. Paling benar itu adalah sebenarnya kita tuh tidak boleh membeli koin terlalu banyak sebenarnya. Nggak disaranin banget sebenarnya ya. Lebih baik kita jaga ketahanan kedalaman dong. Iya, apapun lah sebenarnya, apapun koinnya loh kok. Gue bilang ya, lu mau metaverse, lu mau bitcoin, lu mau meme, whatever lah. Gue bilang, kalau meme kan sebenarnya ekstrim ya sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong lihat Dogecoin maupun Shiba sekarang sebenarnya udah lebih fluktuasinya nggak terlalu ekstrim. Bener gak sih? Ya udah kita bilang udah kayak. Tapi mostly bearish sekarang mereka tuh. Iya, tapi nggak parah kan?
lumayan loh. Tapi nggak hancur banget kan? Nggak nyentuh. Ya. Siba nggak nyentuh sampai 2,3 waktu kita beli pertama loh. Ya. Ya kan? Tapi 3.000-an lah. Kan? Itu 3.900 lah terakhir gue lihat cek. Ya kan? Memang kita nyentuh standarnya itu sebenarnya dia tuh bagusnya di 5.000, 5.500-an lah. Itu bagus banget dia. Nah, kalau Dodge kan... Berarti harga sekarang bisa beli dong. Hah? Abis sudah. Gue harga sekarang tuh beli tuh. Iya. Udah beli lagi kok. Belum. Belum. Kemarin sempet 3,3 Gue hampir mau beli, tau nggak, gila. Iya kan, gue udah yakin, gue kayaknya feeling banget lu kayak wah gila si Kohari kayaknya mau gue udah incar-incar tuh, iya, gue udah incar-incar, tapi akhirnya gue nggak beli sih. Gak beli ya. Nyesel juga sih. Nyesel juga kan. Padahal lu kalau masuk sekarang lu udah rasa profit loh. Udah. Padahal kan naiknya udah sampai 600 kan. Kalau misalnya naik 3,3 dari 33 600, orang banyak entry kok. Waktu pas 3,3 itu cepat banget naik lagi. Kan makanya sebenarnya kalau dia market lagi di bawah, bener kata lu bilang tadi awal ya. Pasti kalau udah lagi merah begini, justru ini saat-saatnya kita buy di sana. Tapi kalau udah gara duit, beli di atas kan. Jadi kebanyakan orang kan, kita kan nggak bisa semua aset kita atau semua uang kita masukin sini. Itu namanya spekulatif lah kalau kripto. Cuman ya kita lebih yakin dengan kita kalau misalnya kita punya kemampuan untuk mengerti market atau baca chart. Nah itu kan kita lebih kayak ini mah bukan judi lah ibaratnya gitu loh kan. Kan kayak mayoritas lu kripto lu judi lu katanya, gue kagak tahu lah apa itu apa fundamental apa segala macam, bener gak? Nah, bahasan orang umum lah. Celakanya gitu kan. Banyak orang nggak ngerti begini, banyak orang nggak ngerti fundamentalnya, nggak ngerti itunya. Pokoknya main asal beli, pokoknya semua koin dihajar gitu loh. Iya makanya gue kemarin ketemu ya. Terus copy trade, 10 koin, 20 koin hajar gitu. Astaga, kita juga gila-gilain kepala. Gue ketemu temen gitu kemarin, apa ya? Mau ikut gue gitu kan, Pak pakai aplikasi apa? Dia nanya kan, ya udah gue jelasin, gue bilang. Kenapa gue ikut ini, misalnya contoh Maestrom lah kemarin, karena kan kita di BLVT kan up and down kita masih bisa masuk. Betul. Nah kan, ya udah gue ceritain dong. Betul. Oh saya lagi floating tapi Pak, saya bilang gitu. Emang Bapak trading berapa koin? 15 koin nyangkut lo, gue bilang. Gila. Gue lupa Bapak kenapa? Ya saya apa ya, ada itu tadi gue bilang modal nganggur. Sayang lihat USDT gede gitu kan, sayang nih kalau gua nggak beliin belanja gitu kan. Kalau dia manual trading tuh ada pakai aplikasi Royal Q juga. Oke. Nah cuman dia settingnya cycle, udah kejebur sekali kebeli lagi ATH. Oh iya kan, maksudnya dia kembali ke harga yang tinggi lagi tuh. Iya gitu loh, lu nggak one shot lah. Kalau saran gua sih memang bagusnya nih versi gue ya kemarin tadi gue juga sempat singgung lu sebelum kita podcast ini kan, dari gue bilang kalau emang aktif banget ya, bener-bener fokus banget trading nih, aktif banget, lu jangan cycle deh. Kalau pakai Royal Q, lu mending tiap mau masuk tiap entry, lu one shot aja satu koin, terus setiap selesai kita baca chart. Ini harga kalau kita entry sekarang ini deket ATH atau di tengah-tengah atau emang di bawah. Kalau di bawah lu entry lagi nggak apa-apa, lu cycle sampai tengah-tengah. Ya nggak harus ATH juga ya, berarti resisten juga termasuk dong ya. Betul ya, lu jangan entry di situ gitu loh. Kita masanya gue bilang baca chart lagi, baca market lagi. Kalau memang udah sampai ujung, udah kejual, lu pindah. Lu aktif ya kalau ngomongnya. Kalau itu tipe investor nggak bisa, susah. Makanya gue bilang lebih baik lu layar gede. Lu tinggal sehari cuma lihat 2 kali, 3 kali, lu nggak masalah. Dimanapun ya, mau di Royal Q, mau di Maestrom sama. Gue bilang satu koin 600 versi gua. 600. 40 layer ya. 40 layer. 40 layer. 40 layer. Tapi kalau first buy-nya 20 ya lu buat 30, tapi belinya setiap ya 1,5, 2% atau 3%. Oke. 1,5, 2% atau 3%. Ya lebih berbesar untuk penurunannya ya? Penurunannya setiap belinya. Tiap 2%, tiap 3% kah? Gitu aja. Kalau 30 layer, first buy 20, lu beli tiap 2% aja. Udah cover 60% itu. Oke. Ya kan? Ya. Kalau 30 layer, 2% penurunannya, cover 60% benar. 60%, benar. Dari harga yang kita beli loh. Ya kan? Itu cukup oke sih itu. Iya. Cukup oke sih. Lu kok ya kan tadi balik lagi ke video yang tadi lu sempat kita bahas ya, yang lu bilang kita make money-nya ya di situ kalau trading. Betul. Di layer yang panjang. Betul. Bukan kita harapin yang di atas itu kejemput sebenarnya gitu kan.
Justru sebenarnya kalau misalnya kita mengharapin yang di atas itu kejemput, buru-buru pindah dah. Jadi ketika koin itu ketutup, kita udah rasain ini dalamnya lama banget coy. Iya. Bener gak? Kayaknya nggak cocok nih fundamental ini koin nih, bener gak? Ya saatnya gitu pindah lah. Mungkin cari lagi gitu, yang cocok lah. Oke. Gitu sih. $600. Apa tadi? $600. Terus total untuk cover penurunannya sekitar 40 sampai 60%. Itu udah gue bilang standar banget lah, bro. Kalau kita cuma 20-30% tuh pasti floating dan kita nggak bisa beli lagi di bawah. Apalagi kondisi market begini, nggak bisa. Iya. Gitu aja. Jadi kalau yang settingnya terlalu layernya terlalu dikit juga itu justru tidak begitu aman ya? Nggak begitu aman. Apalagi udah setting layernya dikit, belinya tiap 1%. Wah, udah mampus deh itu. Kalau nggak belinya tiap 0,5%. Waduh. Iya. Itu memang make money-nya itu cepat. Tapi begitu dia longsor ke bawah nih kayak sekarang berisnya lumayan nih, ya udah goodbye itu langsung. 2 minggu loh beris loh. Gila, market merah-merah kayak berdarah-darah, gak kelar-kelar. Gak ada duitnya sama sekali ya. Gak ada duitnya loh. Iya kan, trading juga ya nggak seperti tiga sebulan yang lalu ya. Kalau waktu lagi bullish mah enak semua. Enak semua. Bener. Cuman yang sekarang ini nih yang kondisi bearish nih, apalagi tahun depan. Tahun bearish katanya. Mostly bearish lagi tahun depan itu. Ya itu harus bisa benar-benar bisa money management yang baik ya. Iya. Oke. Gitu doang sih kalau dari gua ya. Cuman memang kemarin sih sempat ada pertanyaan nih kok sebenarnya soal Binance ya. Kok gua jadi cerita aja ya. Jadi gua nanya sendiri, gua jawab sendiri ya. Nggak apa ya. jadi kan gua mau jawab pertanyaan teman-teman aja sih. Kenapa sih di Binance ya? Gua liat market plus 15%, tapi kok profitnya kok gak kerasa 15%. Ya kan? Oke. Nah kita beli contoh ya, harganya kita perhatiinnya bukan persentasenya, tapi harganya dia. Harga pada saat pembelian? Iya, harga saat pembelian dan harga pada saat terakhir kita lihat. Maksudnya pada saat jual dong? Belum tentu mau jual kan? Oh iya, oke. Iya kan? Kok nih tulisannya plus 15%. Ya kan? Tapi kok nilai gue nggak nambah 15%. Contoh kalau belinya $100, berarti kan harusnya jadi 115 nih. Kok nambah gue cuma $3? Ya kan? Lah, lu kalau beli 24 jam yang lalu, itu bener kok. Pada saat dari 0% itu ya? Dari 0% ke 15% ya bener lah ya? Oke. Tapi kalau lu misalnya lu belinya tadi pagi, ya kan? Itu kan bukan 24 jam yang lalu. Iya. Karena market Binance, itu acuannya 24 jam yang lalu positif hijaunya atau merahnya. Contoh, di sekitar jam 9 malam lah kita ngomong, jam 9 malam. Iya. Harganya 100 per satu koin, tapi tulisannya plusnya 12%. Jam 10 malam harganya masih 100, tapi tulisannya plus 15%. Kalau lu baru beli jam 9 tadi, emangnya naik harganya sebenarnya? Enggak. Iya, enggak lah. Benar. Tapi secara Binance kok naik? Karena acuannya 24 jam yang lalu. Bisa aja jam 10 malam kemarin itu harga dia turun. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya acuan hijau merahnya itu nggak terlalu pasti kayak bener-bener gila nih dari harga yang sebelumnya naik 15% banget gitu. Enggak, tapi harga 24 jam. Selalu acuannya seperti itu. Kalau mau yang pasti, kita lihat chart acuan 15 menit. 15 menit yang lalu candle yang di berapa nih? Itu loh. Itu yang lebih pasti. Itu lebih pasti ya. Dibanding kita lihat yang hijau-hijau kotak ini sebelah kanan itu kan kadang gila plus 30%, plus berapa persen. Tapi dari 24 jam yang lalu, bukan dari jam pagi atau jam 9 malam yang tadi. Itu beda harga itu. Beda harga pembelian, harga masuknya, open posisinya beda. Makanya. Iya. Jangan-jangan dia start itu, misalkan contoh gini, tadi bilang 15% ya. Jangan dia start waktu dia plus 12%, bro. Iya, makanya kan. Jadi plus 12% ke 15% ya bener lah, $3, $3. Iya. Ya, tapi secara matematikanya kalau kasar sih ya mirip lah ya. Cuma aslinya kan nggak nyampe $3 juga sebenarnya. Nggak nyampe 3% loh sebenarnya loh. Kan dia posisi belinya plus 12%. Iya juga sih. Bener. Iya kan? Bener.
Oke lah, kayaknya cukup dah. Pertanyaan gue udah kejawab sih. Iya kan? Gue cuma pengen tanya itu aja, soalnya kan market lagi bearish nih ceritanya. Jadi banyak teman-teman di luar sana tuh kan, aduh gimana ya, ini pada floating juga, terus floating lumayan dalam. Terus celakanya floatingnya dia itu udah tidak mengcover yang bearishnya sekarang, jadi akhirnya profitnya tidak ada. Nah jadi gue lagi mikir gitu loh, pas lu datang hari ini gue mau nanya nih, kira-kira di cover yang berapa, di modal berapa kita trading yang agak ideal lah ya, agak ideal dengan settingan turun cover berapa persen yang cukup ideal. Jadi kalaupun waktu dia beli sempat ke pucuk kemarin misalnya kebeli, sampai hari ini pun masih oke bro. Masih oke, aktivitas kok. Tapi masih jalan tradingnya, Iya. masih profit everyday gitu loh. Yang penting kan itu sebenarnya. Kalau profit everyday bisa capai target, bisa profit everyday, apalagi bisa capai target, misalnya target dia, wah saya sehari 0,5%, sehari 1% bisa achieve, wah itu keren banget. Itu sih mantap banget sih itu. Yang penting itu sih. Iya. Oke, thank you Gitu. bro. Gua udah dapat jawabannya. Mudah-mudahan di podcast yang ini bisa bantu teman-teman di luar sana yang kena floating dan bisa setting ulang nanti. Iya, mungkin sarannya kan kali gini ya, Iya, nanti iya. kalau udah kejemput, kalau udah kejemput nih yang floating sekarang, money manajemennya diperbaiki aja. Ibaratnya yang kemarin sekolah, Suggest 600 ya pokoknya saja ya. 600 gua. Udah lah, nggak ada harga mati lah itu mah. Harga mati ya. Lu mau kurang-kurangin ya terserah dah, gua bilang gitu dah. Ya kan ini suggest dari gua pribadi. Kalau lu ngerasa cukup lah 400, 500, terserah. Oke, baik. Diatur aja gimana gitu. Ya kan? Ini kan versi gua ya kan. Iya. Tiap-tiap orang bisa beda. Oh 600 banyak banget gitu buat satu koin begini doang kan gitu kan kadang kan gitu kan. Iya. Ya cuman pengalaman aja gua bercerita. Ya betul sih, teman-teman di luar sana juga memang kita sangat-sangat suggest ya kalau misalkan mau trading, jangan dengan modal yang terlalu minim juga. Ya terlalu minim juga Sayang. nanti sayang gak ke cover gitu. Cuma ketelan sama market aja. Betul. Lebih baik apa? Lebih baik saving dulu sedikit lagi, capai minimal untuk trading. Ya idealnya itu 600 lah ya bro, investasi lu ya. Nah baru pakai insentif. Biarin aja lu cuma pakai satu koin. Bosen gitu liatin itu lagi. Tapi jauh lebih bagus bro. Sustain. Sustain ya. Maksud gua kan lebih penting itu dibanding apa lu banyak koin gitu. Lu banyak koin, lu banyak analisa loh. Lu gila lu. Orang gua aja seru nggak sanggup. kali lihat satu koin. Iya, gua aja nggak sanggup lihat begitu banyak koin bro. Aduh. Kayak gitu. Kita analisa 1-2 koin aja itu butuh waktu gitu loh kan. Nah apalagi analisa 10 koin, 20 koin. Lu Wah liat hebat banget tuh. YouTuber bahas satu koin pakai apa? Dia gambarin Oh, trading view-nya, iya. trading view-nya. Itu berapa menit? Nah itu aja berapa menit tuh? Itu udah pro loh. Iya. makanya gue jujur ya, gue agak bingung gitu ya dengan orang-orang yang dia itu bisa apa bahasanya bisa apa sih namanya bisa apa namanya analisa sampai dengan 40 koin, 20 koin. Gue bingung bener tuh gimana caranya itu. Ya Teman-teman yang dia mungkin gitu. teman-teman yang gue tahu yang trading nggak ada yang begitu bro. Yang bener ya kayak gitu, nggak ada yang begitu. Nggak tahu lah tuh orang cuma jualan kecap doang atau gimana, nggak ngerti juga lah ya. Tapi mostly yang gue tahu tuh tidak begitu cara analisanya ya. Iya. Ya siapa tahu memang dia jualan doang memang untuk itu kan ya kasihan orang-orang ngikutin dia aja. Iya. Ya gitu. prihatin aja liatnya gitu loh. Ya oke deh. Oke. Thank you bro, udah datang. Thank you udah jawab pertanyaan gue. Ya, thank you, Thank you. sama-sama. Welcome to CTC, a professional team for money.